Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nur Sausan. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai korupsi dan anti korupsi. Video ini bertujuan untuk pengumpulan penyelesaian ujian praktik dari mata kuliah PBAK. Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu pengertian anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Nah, lalu berikutnya terdapat nilai-nilai anti korupsi dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu nilai inti yang terdiri dari jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Lalu etos kerja terdiri dari kerja keras, sederhana, dan mandiri. Ada juga sedangkan nilai sikap terdiri dari adil, berani, dan peduli. Untuk penyebab korupsi itu dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bolland atau sering disebut Ghosn Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi greeds yang memiliki arti keserakahan, opportunities, kesempatan, needs, kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Selanjutnya yaitu dampak korupsi. Tentu saja banyak dampak yang diakibatkan dari korupsi. Salah satunya yaitu kerugian negara akibat korupsi. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Dampak yang kedua yaitu dapat dilihat dari sosial dan kemiskinan. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Nah, berikutnya merupakan contoh kasus korupsi di kalangan pelajar mahasiswa. Ini merupakan korupsi kecil, di mana seperti contohnya perbuatan curang. Kecurangan atau yang biasa juga disebut dengan fraud adalah tindakan curang yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan suatu pihak, perorangan, perusahaan, atau institusi secara tidak adil atau melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian di pihak lain. Kecurangan ini mempunyai penyebab seperti lemahnya pengawasan, adanya kompetisi yang tidak sehat, pelaku memiliki sifat rakus dan selalu menghalalkan segala cara, kurangnya kepedulian terhadap sesama, adanya prasarana yang mendukung untuk melakukan perbuatan curang, adanya pihak lain yang mengaruhi untuk berbuat curang, adanya kesempatan, adanya ketidaksungguhan dalam pengerjaan sesuatu. Lalu dampaknya yaitu untuk dampak internal yaitu terciptanya rasa ketidakpercayaan orang lain terhadap pelaku, menjadikan hidup ke arah yang tidak baik, kurang paham mengenai bahayanya perilaku koruptif, terciptanya jiwa yang lemah, dan terciptanya kebiasaan untuk berbuat curang. Untuk dampak eksternal sendiri yaitu terciptanya kegagalan masyarakat dalam semua bidang, melemahkan pencapaian ilmu dan kemampuan, menjadikan masyarakat yang tidak beretika dan bermoral, munculnya permusuhan dan perpecahan. Berikut cara pencegahan dari perilaku curang, seperti adanya sosialisasi anti korupsi, hukuman atau sanksi, meningkatkan moral dan etika, dibuatnya suatu hal yang bisa membuktikan perbuatan curang, menyiapkan sarana dan prasarana bagi masyarakat supaya mudah melaporkan tindakan perbuatan curang.
Ada pula cara pemberantasan, adanya proses yang mudah dalam pelaporan dan penanganan masalah terkait, adanya hukuman berat untuk pelaku, adanya perbaikan sistem mulai dari hal terkecil sampai hal yang paling besar. Lalu terakhir diadakannya edukasi mengenai masalah terkait. Sekian video penjelasan mengenai korupsi dan anti korupsi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.